Oke, kali ini saya akan jelaskan bagaimana kita akan buat drafting, terutama untuk section. Jadi kita akan bahas mengenai section. Di sini saya menggunakan project dari Stamping Press. Lalu saya ambil draft. Dari draft kita buat new. Lalu kita bisa tentukan dulu lembarnya untuk A berapa. Ya. Saya ambil A1. Lalu saya ambil untuk single view dulu. Ya. Lalu dari single view ini sepertinya terlalu besar, saya akan ganti atau modify. Lalu dari 0,2 saya ganti 0,5. Ini. Lalu saya bisa geser, select sampai gambar tangan seperti ini. Lalu saya akan langsung ambil section karena pembahasan di sini khusus untuk membahas section. Section di sini ada dua. Ada section view. Ini tanpa background detail. Kita bisa lihat ini kalau dengan background detail seperti ini, section background. Kita bisa gunakan dua-duanya. Nanti bedanya seperti apa saya akan tunjukkan. Yang pertama saya akan gunakan section yang seperti biasa. Kita tinggal oke. Caranya tinggal kita klik, aja. Misal saya ambil, ini kebetulan saya ambil contohnya lubang yang, atau saya ambil part drat atau screw ya, screw push gitu. Ini ada beberapa part, ada 1, 2 jenis partnya ya, 1, 2, atau mungkin nanti untuk support ini 1 ya, 1, 2, 3. Jadi saya akan ambil 3. Nanti kalau banyak seperti apa, contoh ini kan bersinggungan, nggak mungkin saya akan ini sama ini bersinggungan, nggak mungkin saya akan ambil kalau di sini masih ada, sehingga saya ambil yang terpisah ya, yang view-nya terpisah. Misal kita ambil untuk area section di X ini ya, tinggal kita klik aja yang part pertama. Part yang pertama nanti akan kita bisa zoom ya. Ini ada centernya, jadi kita bisa select ya, di sini ada center. Kita bisa geser dengan klik kiri ditahan, itu bisa geser ya. Jadi geser ke sini lalu di key point-nya, jadi di centernya. Lalu untuk section keduanya saya akan ambil part di support. Ini sebenarnya untuk support material gitu ya. Saya juga akan ambil. Nah, yang paling enak saya akan ambil di sisi sini misal. Nih, jadi jumlahnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Begitu juga untuk part pertama. Di part pertama ini juga kita ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. Saya ambil satu aja. Lalu untuk section kedua tinggal kita ambil misal untuk area di sini. Nah, ini untuk section keduanya. Jadi dia akan mengambil area ini dan area sini ya. Nah, kalau ditanya kenapa nggak ambil yang ini untuk yang ketiga, karena ini bersinggungan dengan ini, karena kita ambil di section X. Nah, kita ambil yang terbukanya di sini, bisa di sini, bisa di sini, bebas ya, salah satu saja. Nah, itu di center juga dengan klik kiri, cukup klik kiri, tidak dengan shift atau dengan kontrol, tidak perlu. Jadi kalau sudah kita ambil, kalau sectionnya ada banyak part, ya berusaha dibuat dengan klik kiri yang sebisa mungkin ada berjarak sehingga nanti bisa kelihatan secara full. Kalau tidak bisa, kita ambil di section yang lain, misal section Y yang nanti juga saya akan tunjukkan ya. Kalau sudah, kita tinggal centang yang warna hijau, lalu otomatis dia akan kita bisa taruh di atas atau di bawah ya. Kita taruh di bawahnya seperti ini. Nah, ini untuk hasilnya kita bisa lihat. Ini untuk section pertama hasilnya. Lalu untuk section yang kedua nih ya, bentuknya ini. Lalu section yang ketiga ini seperti itu ya. Nah, ketika kita mau ambil dari samping atau Z misal, kita ambil misal dengan section with background, kita tinggal oke. Nah, kita bisa klik misal yang pertama saya ambil juga dengan 3 part. Nah, misalnya kita ambil di section 3 part, kita ambil dari sisi Y. Misal yang pertama saya ambil dari bawah, misalnya dari bawah, jadi nanti ke arah sana. Yang pertama saya bisa ambil terlebih dahulu untuk part misal ini. Nah, ini saya ambil, tapi ini
berkebalikan ya, kita bisa klik aja, klik kiri, kita bisa geser ya. Saya ulangi, jadi Ctrl Z dulu, kita bisa klik ini atau klik yang di sini ada tanda plus seperti ini. Toggle direction ini tinggal kita klik, dia akan tegak lurus di sini. Untuk section yang kedua saya akan ambil di sini, tinggal saya ambil klik seperti ini. Seperti ini ya sectionnya ya. Kalau mau di center kita tinggal klik centernya. Lalu untuk part yang lain, misal saya part ketiganya mau ambil ini, tinggal kita klik aja, klik kiri, kita select ya. Kalau sudah tinggal kita centang, lalu kita geser ke samping. Nah, itu untuk section di Y. Kalau saya sebut ini X, ini Y ya, untuk section. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Kalau tadi saya ngambilnya di section yang ini untuk produk yang kedua ya, yang sini, dia akan bersinggungan dengan view yang ini. Karena apa? Kita seolah-olah sudah ngambil sectionnya ini gitu. Nah, caranya gimana agar ini kita bisa ambil section tanpa ada bersinggungan dengan yang lain? Kita bisa ambil di cara yang lain di situ ya. Atau sebenarnya kita bisa lakukan editing sebenarnya, tapi kita harus geser. Jadi kita klik, nah ini kita bisa geser seperti ini, geser, jadi benar-benar dia tidak bersinggungan dengan produk yang itu. Kalau sudah, jadi klik aja, bisa double klik atau klik kiri, kita tinggal centang lagi, sehingga di sini akan update. Tinggal kita klik kanan, lalu tinggal kita update ya. Bisa dengan menggunakan modify ya, atau bisa dengan menggunakan update di sini ya, di sini. Nah, update, kita tinggal klik update secara otomatis. Begitu ini baru calculate, dia akan mengupdate view. Dan tentunya di PowerShell ketika model 3D atau assembly 3D nya berubah, otomatis 2D nya juga akan berubah gitu. Ini sehingga tampilannya akan hilang atau tidak ada. Nah, itu berpengaruh dari hasil kurva yang kita select tadi. Jadi klik kiri ya, tapi tandanya bisa diklik yang atau double klik seperti ini, nanti akan muncul section line. Nah, itu ini yang akan mempengaruhi pergeseran dari section yang kita buat seperti itu ya. Termasuk juga untuk yang section pertama, kita bisa lihat di sini untuk lubang ini ya, seharusnya kan section ini, tapi ini jadi ikut ya. Nah, karena dengan background jadi ikut untuk backgroundnya yang diambil segini seperti itu. Nah, caranya kita nanti bisa ambil sectionnya, ambil untuk lubang yang lainnya, misal lubang yang di sini tapi untuk bukan yang pertama gitu. Jadi nanti yang pertama itu dibuat bebas dulu, misal yang sudah tidak ada bersinggungan dengan part yang lain. Atau nanti jangan menggunakan background tapi menggunakan section yang biasa seperti ini. Nah, ini kita bisa tahu setelah kita ambil 3, jadi section pertama ini, lalu yang kedua ini, lalu yang ketiga ini. Jadi kita bisa lihat untuk section di kedua plane X dan plane Y ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk section. Jadi ada dua, untuk section with background dan section dengan tanpa background ya, seperti itu. Lalu untuk editing, begitu setiap section kita edit otomatis juga akan berubah. Jadi begitu section ini kita ambil, kita geser juga akan berubah tampilannya. Oke, nanti ada tanda silang dan kita tinggal update. Kira-kira seperti itu untuk kita bisa buat dan gunakan section. Nah, seperti ini untuk update. Nah, kembali lagi, menentukan garis ini itu akan mempengaruhi dari hasil background dan juga tampilan di section ini, kejelasan background itu sendiri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.